Jumpa lagi. Ini adalah steering racknya Aerio ya. Ini ada apa? Long tie rod hood. Ini steering racknya. Nah, ini steering racknya. Seperti itu, kita jepit aja di ragum karena sebenarnya kan ini ke sasis ya, ke sasis. Kemudian belakang sini ada firewall, dinding pemisah antara ruang mesin dengan ruang kabin. Jadi ini ada plat besi. Kemudian yang ini nanti masuk ke steering kolom, masuk ke dalam setir, ini yang diputar oleh setir. Nah, ini contohnya, ini adalah high pressure, selang high pressure ya dari pompa power steering. Sedangkan yang ini adalah selang low pressure, kembali ke tabung power steering. Di sini ada apa namanya, pipa-pipanya ya, seperti itu. Nah, ini saya sudah cek, pengencangannya adalah torsinya 35 Nm. Ini juga sama 35 Nm. Sedangkan yang ini itu 25 Nm. Saya sudah cek di buku manual ya. Nah, ini ada lagi contoh selang power high pressure ya dari power steering. Jadi yang masuk ke sini bentuknya seperti ini. Nah, ini lubang pipa ya. Ini nanti masuk ke dalam situ. Dia harus dipres oleh mur ini. Mur ini tengahnya lubang karena harus dilewatin pipa ya. Dia nanti nekan ini supaya tekanan oli dari dalam sini nggak sampai merembes bocor ya. Oh sorry, tekanannya justru dari sini ya, karena ini kan selang high pressure dari pompa. Dia nekan ke sana, ke steering rack. Ini nggak boleh bocor. Ini harus didorong oleh ini bautnya, ini baut banjo ya, bukan banjo sih, baut flare nut bisa dikata ini flare nut ya. Itu gambaran awalnya. Jadi di sini ada firewall karena ini di baut ada dua ya, ada dua, sama di sini ada klem, ini dua klem ya, jadi 4 total bautnya yang megang steering rack sudah mepet dengan firewall. Di sini ada dinding. Kemudian ini bagian atas mobil, ini bagian bawah mobil ya, bagian bawah mobil. Di sini ada mesin, di sini ada mesin, sehingga ya kebayang ya, ruang gerak untuk mengakses ini lumayan terbatas. Di sini kita dari atas kita ke batas ini, dari bawah kita ada mesin, juga ada nanti as roda ya, as roda drive shaft untuk penggerak roda ini sebelah kanan. Yang di video lalu saya pernah cerita tentang kunci ini ya, apa, Stanley ya, kunci Stanley dibandingkan kunci diamond. Ataupun dulu saya punya flare nut Jason ya, merek Jason ini 17, tapi ini flare nutnya 12 poin ya, bukan 6 poin. Saya nggak punya flare nut yang kemarin saya tunjukkan itu ya, GTC kan saya baru punya. Dulu punya Bullock, itu bagus juga, itu lebih bagus dari Tekiro ya. Ukurannya cuma 8 dan 10, sedangkan ini 17. Makanya saya pikir dulu koleksi ini aja deh, flare nut juga ukuran 17. Saya ada dua ini, 12, 14, 17, dan ini 14 nya double ya, berarti 12, 14, dan 17. Tapi ternyata ya lagi-lagi karena ngelihatnya di online ya kurang jeli, ternyata 12 poin. Kalau cari yang 6 poin. 6 poin pun juga harus ngelihat tebal ininya, kalau enggak nanti dia spread ya, apa, ngebuka mekar gitu ya. Nah, ini lebih jelas ya posisinya. Ini memang bukan pipa low press ya, ini pipa high press juga saya pasang aja, soalnya saya nggak punya yang bekas ya. Ini agak panjang gitu, jadi ini agak lebih tinggi. Awalnya saya pakai yang ini, nah seperti dilihat ya, dia agak longgar. Nah, waktu itu keras, posisi keras, saya ngaksesnya dari bawah mobil ya, karena kan sini nggak bisa tuh, nggak bisa kan, pakai kunci sok juga nggak bisa, ada pipanya kan. Nah, ini saya tarik ya, saya tarik. Nah, dia sampai mekar. Nah, ini ya kelihatan ya, sudah mulai mau mekar, kebuka. Ini 17 ya, saya buka ke arah sini untuk
mengendorkan. Nah, kelihatan ya di sini, kelihatan di sini ini sudah mulai buka nih. Ini kalau saya teruskan pasti akan selek. Ini cuman harus nahan nih. Nah, ini lumayan nih, masih kebuka nih. Akhirnya bisa. Wah, ini nih kelihatan ya. Coba ya saya dekatkan aja. Nah, itu ya. Sudah mulai mau geser nih. Sebenarnya kan tadi yang sisi ini ya, sisi segi 6-nya itu ada di sini. Cuman ini sudah mulai geser karena dia udah mekar, mulai mekar. Nah, seperti itu. Ini nggak saya lanjutkan ya, sayang ininya. Kemudian karena nggak bisa saya pakai yang ini, KN17. Nah, karena ini pendek juga nggak kuat, saya leverage-nya kurang. Dan ternyata setelah sampai saya gandol-gandol istilahnya, sampai berat badan saya kan ini juga nggak mau, akhirnya saya pakai seperti double ring gitu ya. Ini ya, pakai cheater bar tambahan, pakai cheater tambahan gini. Ternyata sama, bunder, nggak kuat. Nah, ini kalau dilihat ya, nah dia ada nggak presisi. Ini yang bikin dia pertama mudah selek ya. Kalau ininya nggak keras sih nggak masalah, tapi begitu ini keras masalah. Gitu, ini keras masalah. Dia akan ininya juga membuka, ininya juga selip karena nggak pas. Nah, ini Stanley ya, 17. Nah, kalau ini saya sudah pernah praktek nih, baik di Aereo atau Nexi ya, dia bisa. Karena dia benar-benar megang, padahal dia open end loh, bukan yang flare nut seperti Jason ya. Jadi dia cuma 2 poin aja. Nah, itu putar, kita kencangkan lagi seperti itu. Waktu ngendorin sih enak, tapi waktu masang lagi, nah ini kan panjang nih, ini kan panjang, banding yang ini panjangnya beda, sama-sama 17 ya. Nah, jadinya ya dua ini saya kombinasikan. Kenapa? Karena yang ini saya bisa kencengin awal selama belum sampai seret terus, atau waktu ngendorin setelah di break sama yang ini bisa saya kendorin. Kenapa gitu? Karena yang panjang ini sering ketatap-tatap nih, sisi sininya kan ada mesin, ada as roda segala macem ya, dari bawah lagi, posisinya dari bawah juga kesulitan. Dari sini kesulitan, dari sini. Nah, lihat ada pipa ini, dari sini. Nah, kesulitan masuk. Kalau yang low press bisa, yang high press ini ketahan. Nah, sini juga ada, sini dari atas ini ketahan firewall, dinding pembatas ruang mesin dengan ruang kabin. Kemudian di sini juga ada as yang gerakan ini dari steering column ya. Nah, sehingga ya kombinasi gini, waktu pendek gini ya ini, kemudian posisi mutarnya juga dikit-dikit, juga nggak bisa langsung seret seperti itu tadi, enak ya, seperti yang nggak kuatnya, seperti yang tadi seret langsung banyak gitu enak, langsung seret gitu enak. Kadang cuma dikit. Nah, terus waktu ini ditarik lagi posisi segini nggak bisa. Nah, ini untungnya ada angle nih, jadi kita bisa putar gini. Nah, ada kalanya ini pas, cuma ya dapatnya dikit gitu ya. Sama ini pun juga ada angle-nya, meskipun nggak se angle yang ini ya, sama, tapi ya ada kalanya butuh seret gitu ya. Kita putar gitu. Nah, ini sudah mentok, nggak bisa, kita balik. Nah, seperti itu kalau harusnya yang kunci ini bukan peruntukannya, cuman ya karena kualitasnya dia lebih bagus dari yang Jason tadi, meskipun dia open end, dia nggak selip ya. Itu pentingnya kunci bagus ya. Ya paling ideal apa ya, punya flare nut yang bagus, bukan yang seperti ini. Ini pertama poinnya banyak, memang enak kalau poin banyak, itu angle-nya bisa banyak. Putar dikit bisa, putar
putarnya, sudut putarnya itu bisa sedikit-sedikit dibanding yang 6 poin. Cuman rentan selip pertama. Terus kedua, tebel daging ininya, daging lingkarannya ini juga pengaruh. Nah, saya punya ini nih. Ini belum pernah saya pakai memang ya, tapi jaga-jaga aja sekalian koleksi ya. JTC tipenya 1605 Autolink ya, 3/8 drive-nya Crowfoot. Nah, ini size-nya dari 10 sayangnya. Dari 10, 11, 12, 13, 14 sampai 19. Nah, ini 17. Jadi itu saya cat ya seperti yang lalu ya, video yang lalu pernah kita bikin. Itu tujuannya biar mudah aja saya bacanya, maklum sudah mata tua. Ini sebenarnya di sini ada, cuman ada kalanya saya susah ngeliat, makanya saya tambahin di baliknya sini. Nah, seperti ini 17 ya. Kita bandingkan dengan ini tadi yang sama-sama, ini sebenarnya juga sama flare nut, cuman ini dia disebut Crowfoot karena nggak ada gagang ya, nanti dia bisa pakai drive 3/8. Nah, itu ya, tebelnya beda segala macam ya. Kita lihat di sini. Nah, ini oblak, yang ini mirip soket ya. Nah, cuman memang karena 6 poin ya nggak bisa sembarangan, harus 6 poin ya. Kalau 12 poin oke mungkin, cuman saya hindari sih kalau 12 poin. Karena apa? Karena apa namanya, rentan untuk slip. Kemudian tebel ininya juga ngefek nih, tebel ini ya. Ini dibanding yang Stanley, nah jauh lebih tebal ya. Jadi ini makin aman lagi sebenarnya dibanding yang Stanley. Yang Stanley pun sudah cukup kalau dia benar-benar 35 Nm ya. Kemudian nggak enaknya kalau Stanley ini waktu kita ngencangkan lagi, kita susah untuk mentorsi benar-benar 35 Nm. Sedangkan yang ini bisa kita sambungkan dengan ini, dengan kunci torsi ya. Kita set ini di 35 ya, ini sudah saya set di 35. Oke. Kemudian cuman ini karena drive 3,5 ya, ini 3/8 ya, kita convert aja. Ini saya punya converter dari setengah ke 3/8. Kemudian karena kepentok ini masih bisa kita panjangkan. Nah, itu enaknya kalau pakai ini, ekstensi bisa kita mainkan. Nah, ini kita coba kencangkan ya. Kita coba kencangkan, kita tahan. Ini sebenarnya ada apa, selang-selang di sini ya, sama ada kamera, jadi agak susah. Nah, itu sudah 35 Nm. Nah, enaknya Crowfoot pertama itu. Cuman memang harus diperhatikan ya, sebenarnya 35 itu kalau ada extension gini itu bisa berubah. Ya, ini hanya demo aja ya. Kita mesti kalkulasi berapa tambahan panjangnya. Kalau hanya ekstensi lurus, tegak lurus itu enggak masalah. Tapi begitu ekstensi seperti Crowfoot ini kan dia nambah panjang sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa diakalin dengan asal 90 derajat ya, benar-benar 90 derajat itu aman. Nah, itu berarti benar-benar 35 Nm. Nah, ini nanti mungkin lain kali kita coba bahas saja ya detailnya ya. Nah, ini sudah kita torsi lagi. Katakanlah kalau kita mau break free ini ya, break free awal ya, break free awal. Nah, ini macam-macam nih. Kalau misal di sini kebatas semua, tapi yang lurus ini kita punya akses. Nah, itu kita bisa aja pakai extension yang panjang ini. Cuman untuk kasusnya kita bisa pasang seperti ini. Cuman untuk kasusnya ini steering rack kan di sini udah mesin nih, nggak mungkin. Yang kosong kan di bawah sini. Nah, itu bisa pertama kita pakai breaker bar. Kita pasang di sini.
kita tinggal tekan aja, kita tekan. Atau bisa juga kalau breaker bar ini kan nggak fleksibel ya, bisa juga pakai ini, pakai ratchet nih, ratchet yang 3/8, apalagi yang ininya bisa oklek-oklek ya, yang apa ini istilahnya, flexible head ya. Nah ini nggak terlalu halus memang, cuma mendingan. Kita pasang. Nah cuman memang head size ini juga nanti akan pengaruh nih, nanti akan pengaruh. Kita coba pasang gini dulu. Nah headnya, ratchetnya mungkin juga akan pengaruh nih. Nah kalau kita putar ke arah sana ini makin kenceng, nggak apa-apa, kita coba tekan aja dulu. Nah dia masih semakin kencang, artinya ini sudah di atas 35 Nm tadi ya. Nah seperti itu. Nanti pas sudah mentok bisa kita ini kan lagi ya, kita mainkan untuk ininya. Nah itu enaknya kalau pakai crowfoot. Kalau kita tadi pakai kunci biasa ya, angle-nya ganti-ganti bisa, cuman memang tetap tools makin banyak macamnya, kita makin banyak pilihan ya. Nah misal ini sudah mentok ke ininya nih, gimana? Bisa lagi kita pakai extension yang kecil nih. Ini ada extension yang kecil, ini kebetulan wobble ini, mungkin lain kali kita bahas ya tentang wobble extension. Nah kita pasang ini jadi extension biasa, kita pasang, kemudian tinggal kita pasang ininya, headnya. Nah sudah jadi ya, sudah jadi. Ini misal kita kendorkan ya, tinggal kita kendorkan aja. Nah seperti itu. Kita mau seretin ya, tinggal kita ganti penyeretan aja modenya. Nah seperti itu. Bahkan kalau wobble itu bisa kita tarik dikit, dia masih bisa ada fleksibilitas, cuman ini harus ditahan ya supaya nggak sampai selip yang sisi nutnya. Yang sininya itu masih bisa ada miringnya, tapi nggak banyak, nggak sebanyak universal joint, karena ini cuman 15 derajat aja. Tapi nggak se flimsy, nggak se apa, flimsy itu bahasa Indonesia apa ya, letoy gitu, nggak seletoy universal joint. Ini bener-bener masih nahan nih. Kalau universal joint kan langsung tutup, kalau ini enggak, begitu kita tekan jadi biasa. Atau kalau enggak ya pakai ekstensi agak panjang, tergantung menyesuaikan dengan lokasinya ya. Seperti tadi ini kita punya ekstensi yang 3 inch ini, 3 inch. Nah tinggal kita pasang-pasangkan aja dengan ini, mana yang cocok. Kemudian tadi bisa kita pakai yang ini, yang ratchet 3/8, ukuran macam-macam ya, mau pendek mau panjang. Ininya bisa oklek-oklek, ataupun kalau butuh breaker bar bisa ini mungkin lebih kuat. Cuman ya ya namanya breaker bar ya, enggak ada fungsi ratchetnya. Nah seperti itu. Jadi dengan ditekan gini, apalagi kalau atasnya sudah apa, benar-benar pre ya, benar-benar pre, enak kita. Misal seperti ini, kita sambungkan lagi. Ini untuk mengencangkan. Oke, misal kita mau kendorkan. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Cuma tentu saja nanti di bagian sininya pasti akan mentok. Yang ininya enggak mentok, tapi dari kunci ini apa, crowfootnya sendiri yang akan mentok. Nah tinggal kita posisikan lagi. Nah seperti itu. Sekarang kita coba kencangkan lagi. Begitu sudah mentok, kita putar aja. Kita mulai dari awal. Seperti itu. Kemudian katakanlah nih kita butuh untuk di torsi 35 Nm, tinggal kita sambungkan dengan kunci torsi tadi. Kalau terlalu panjang nih, kita lepas satu. Nah, ini kita pasangkan. Kalau 90 derajat dia benar-benar tidak merubah torsi. Kalau beda sudut harus kita hitung ulang. Nanti kapan-kapan kita coba hitung ya. Nah ini masih bisa. Sorry kegoyang kameranya.
Nah, ya tentu saja kalau sebelah sini kan dinding ya, dinding. Kita aksesnya kalau real di mobil ya kita aksesnya pasti dari bawah. Cuman memang ini kunci torsi kan panjang ya, mungkin perlu dongkraknya agak tinggi ya supaya nggak mentok tanah. Ini contoh ya, saya dorong. Nah itu ya, bisa juga seperti itu, dari bawah kita torsi untuk flare nut dari baut ini ya. Nah itu fungsinya dari crowfoot ini, bisa kita manfaatkan untuk membuka, kita bisa panjangkan makin kuat. Kemudian dia benar-benar megang 6 biji, mirip seperti kunci sok, meskipun tidak sekuat kunci sok ya, karena kunci sok kan tertutup. Mirip seperti inilah kurang lebih ya, cuman kan ini 16 poin, ini 6 poin, jadi lebih nggak rentan slack di sini, asal ininya nggak sampai spread, nggak sampai megar. Nah cuman karena dia tebel, itu dia lebih kuat, lebih menjaga nggak terlalu spread. Itu pertama. Yang kedua, tebelnya ini itu juga membantu karena kalau kita lihat kan, nah tebelnya segini nih, nah itu bisa kepegang semua bautnya ya, tergantung tebel dari ininya sendiri ya, bahannya sendiri ya. Dibanding kalau ini, nah itu mungkin ya ini hampir 100% ya kalau yang ini ya, seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu untuk demo crowfootnya ya, crowfoot. Nah ini sebenarnya juga ada lagi crowfoot yang open end, ini sama 17, mungkin lain kali kita bahas ya. Ini sama 17-nya sama-sama ukuran 17, cuman ini bedanya kalau yang ini flare nut, dia megang 6 titik. Kalau yang ini itu seperti open end, dia cuma megang 2 titik, kiri dan kanan aja. Cuman dia pendek pertama, sehingga bisa kita masukin kunci torsi untuk mentorsi. Kedua, kita bisa tambahkan extension, misal itu agak di dalam, kita panjangkan pakai extension, kita puternya di sisi luar, sehingga kita mungkin punya leverage, bisa kita panjangkan lebih baik. Nah ini lebih baik daripada yang diamond. Diamond ini agak parah memang ya, namanya juga kunci murah. Nah itu parah kan. Kalau yang ini oke. Kita coba aja, kita break free pakai ini, pakai open end, crowfoot open end. Nah, kita mesti tahan ininya ya, biar enggak jomplang. Cuman memang kelemahannya dia ini tipis juga, kelemahan sekaligus keunggulan ya. Ada kalanya kita butuh yang tipis, kemudian ada kalanya kita butuh yang open, karena kalau ini kan, kalau yang tadi crowfoot itu kan bisa kita masukkan atas pipanya dulu, kemudian kita turunkan sampai ke bautnya. Ada kalanya nggak bisa seperti itu, harus langsung gini. Nah kalau langsung kan nggak bisa. Kalau yang ini bisa, tinggal kita buka aja. Kita tahan dulu. Nah seperti itu ya, kita kencangkan lagi juga bisa. Oke, atau ya sama ya, bisa juga kita panjangkan ke ini, ke ratchet ya, ke ratchet. Nah jadi angle-nya bisa lebih macam-macam. Nah seperti yang tadi ya, yang saya bilang soal ini, soal kalau yang kunci pas ini kita butuh angle-nya. Angle ini kan tidak tegak lurus nih, ada kemiringan sekitar 15 derajat. Ini pun juga ada kemiringan, tidak tahu 15 derajat juga enggak. Waktu gini mentok, kita bisa putar gini, nah menyesuaikan posisinya, karena baut enggak semuanya enak kita posisinya spesial untuk muter. Nah ini juga sama, kalau nggak pas, nah karena dia fungsi ratchet, bisa dipas-paskan lebih banyak. Seberapa banyak tergantung jumlah bit dari ratchetnya sendiri ya.
Nah ini contoh lagi ya, ini kunci 12 pipa dari ini. Yang ini tadi kan yang high pressure ya. Nah di sini ingat ya, di bawah sini itu lantai, di sini firewall, di sini mesin ya. Kita coba akses yang kunci 12 ini, contoh aja. Kita bisa pakai yang ini. Kalau pakai kunci ring kan nggak bisa masuk, ada pipanya. Nah ini agak seret nih, mungkin agak kotor, bisa dibersihkan dulu. Nah dia megangnya cukup seret. Kalau yang ini enggak harusnya pakai flare nut. Nah seperti itu. Nah ini pun sudah mulai ketatap nih, sehingga itu ya yang biasa saya maksud ruang geraknya ini. Kalau ini kita akses ya, ini sudah ketatap, ini gitu ya, ruang aksesnya yang nggak bisa kita dari sini, nggak bisa dari atas sini juga. Mungkin bisa tergantung ya, nanti dilihat. Mungkin juga enggak. Demikian juga yang ini tadi, dari sini mungkin bisa, dari atas sini mungkin bisa, mungkin enggak. Yang ini pun juga sama, yang atas ini mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi setelah keputar pun habis itu mungkin ya udah mulai susah lagi kita cari angle-angle-nya. Nah itu yang bikin kerja lumayan capek ya. Untuk hobi-hobi lumayan capek. Kedua juga kita posisi ngolong ngadep ke atas, jadi waktu tangan ke atas itu juga darah mengalir turun, itu ya lumayan gitu. Nah belum lagi nanti setelah kepasang ternyata keras, kita butuh dorong yang angle-nya susah, yang ininya susah. Kita bisa gunakan kunci ini kita lepas dulu ya. Kita bisa gunakan ini. Kita paskan nih. Nah misal seperti ini sudah pas ya, kita nggak kelihatan ya, di sini sebenarnya masih ke akses tuh untuk ini. Nah sehingga kita bisa pasang nih, atau kita sekalian yang ratchet aja ya, satu aja, cuman ratchet aja. Nah ini kan bisa kita cari nih angle-nya, dan karena kita sudah ngelewatin dua pipa ini ya, dua pipa itu, sehingga ini bisa lebih enak nih puter-puternya, lebih nggak kehalang lagi, ini saya tekuk gini soalnya atasnya ada kamera. Nah lebih enak ya, seperti itu. Atau ya karena ini ada angle lagi, kita bisa sesuaikan seperti itu. Bisa juga kita pakai yang open end, crowfoot yang open end, ini juga sama, kunci 12 kunci 12 seperti itu. Kita bisa pasangkan, termasuk kita pasangkan untuk torsi ya, kunci momo. Nah seperti itu. Pakai kunci Jason saya sih jadi ragu, yang 17 tak kuat, ini pun 12 poin dan tipis. Nah sebenarnya bisa, harusnya ini yang pas dibanding yang ini, Jadi sebenarnya crowfoot ini yang flare nut ya, itu sama fungsinya dengan flare nut, cuman dia kayak kepotong gitu, sehingga kalau yang ini kan bener-bener harus lurus gagangnya, ini harus masuk semua. Kalau ini kita bisa arahkan vertikal pakai extension, kemudian agak di tempat kosong baru kita pasang ratchetnya, sehingga biarpun dia open end, kalau ininya kuat ya kuat, cuman dia memang untuk akses-akses yang tipis ya. Intinya gini, kalau memungkinkan kita pakai kunci yang paling kuat dan paling poinnya, megangnya paling banyak, itu dulu dipakai. Jadi soket dulu, kalau bisa kunci sok dulu, itu yang dipakai, terutama yang 6 poin ya, bukan yang 12 poin. Kalau nggak bisa, baru kita turun ke yang lebih rendah, misal pakai yang 12 poin atau pakai ring. Kalau nggak bisa lagi ya biasanya kan kita pakai kunci pas ya. Tapi untuk kasus-kasus yang ini, kasus-kasus yang pipa-pipa hidrolis gini, mungkin pakai flare nut dulu, itu ya, pakai flare nut seperti ini. Atau kalau memang butuh akses yang ini, kita bisa
memanfaatkan crowfoot seperti ini. Ini lebih kuat harusnya daripada yang flare nut ini. Dan lagi untuk aksesnya kita bisa lebih fleksibel, memang bisa lebih fleksibel. Nah seperti itu. Nah dengan seperti ini kita bisa tambah extension, kita bisa tambah angle, wobble atau universal join. Cuma pastikan ininya nggak sampai meleset ya, kita harus tahan. Terus kemudian kita bisa lebih banyak room untuk swingnya, karena dengan ratchet kita bisa angle-nya lebih dikit-dikit dan kita nggak perlu lepas pasang kalau pakai ratchet, karena tinggal di kita fungsikan fungsi ratchetnya aja. Oke, terima kasih.